Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di masjid ini, duduk bersama Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membahas hadis-hadis yang beliau kumpulkan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah berikan kemudahan untuk kita bisa beramal, mengamalkan apa yang kita pelajari, dan juga Allah berikan kita kemudahan untuk bisa mengambil istifadah dari apa yang Imam Nawawi rahimahullahu taala tuliskan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ikhwati rahimanillahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Kita masih berada dalam bab ke-14, bab al-iqtisad fi ta'ah Allah Subhanahu wa taala, bab bersikap sewajarnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan masuki kepada hadis ke-10. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala yang berbunyi wa an Abi Rabi' Hanzalah bin Rabi'. Dikatakan wa an Abi Rabi'iyun atau wa an Abi Rabi'. Wa an Abi Rabi'iyun Hanzalah bin Rabi' al-Asyadi al-Usayyidi. Diriwayatkan al-Usaydi atau Usayyidi. Ada mengatakan Usaydi ianya dengan sukun, dan al-Usayyidi dengan tasdid. Al-Katib ahadi kitab Rasulullah ahadi kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abi Rabi' dan mengatakan Abi Rabi'i Hanzalah bin Rabi' al-Usayyidi. Al-Usayyidi itu adalah sebuah kabilah dari Bani Tamim. Al-Katib dan beliau adalah salah satu dari juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki juru tulis? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang ummi. Apa itu ummi? Ummi yaitu adalah tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Dan ini salah satu bukti bahwasannya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar adalah Al-Qur'an. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Sebagaimana terjadi pada awal wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang mana Jibril mendatangi Rasulullah SAW ketika Rasulullah berada di dalam Gua Hira, mengatakan Iqra. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Ma ana biqari, ana nggak bisa baca. Dan itu pengakuan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Kemudian Jibril mengatakan lagi Iqra ma ana biqari. Dikatakan kembali Iqra ma ana biqari. Kemudian baru dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Menandakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Al-Qur'an memiliki bahasa yang cukup tinggi, dan ini diakui oleh orang-orang Quraisy, dan tidak bisa seorang Quraisy untuk mendatangi ayat seperti yang berada dalam Quran Al-Karim. Salah satu kufar Quraisy yang mengakui bahwasanya Al-Quran itu memiliki pengaruh yang sangat kuat, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah ketika Rasulullah SAW membacakan surat Fussilat kepada beliau. Beliau mengatakan apa? Sami'tu kalaman laisa min kalamil bashar, laisa min kalamil ins wal jin. Saya mendengar sebuah perkataan yang mana perkataan ini bukan perkataan orang dan juga bukan perkataan jin. Kenapa Walid bin Mughirah mengatakan seperti itu?
Karena Walid bin Mughirah ditantang oleh pembesar Quraisy untuk mengetahui siapa itu Muhammad. Para Quraisy bingung, Muhammad itu siapa? Dukunkah? Penyairkah? Orang gilakah? Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, aku mendengar sebuah perkataan yang itu bukan perkataan manusia. Jika dia perkataan manusia, maka aku bisa pastikan bahwa itu adalah perkataan penyair. Perkataan penyair. Tapi ini bukan perkataan manusia. Dan ini juga bukan perkataan jin. Jika itu perkataan jin, maka aku bisa pastikan bahwa Muhammad adalah dukun. Tapi ini bukan perkataan jin, ini bukan perkataan manusia. Wa inna lahu lahalawah. Al-Quran ini memiliki cita rasa yang begitu manis. Wa inna lahu latolaqah. Al-Quran ini memiliki apa? Pengaruh yang menancap ke dalam hati yang mendengarnya. Akhirnya apa? Al-Walid bin Mughirah pulang kembali ke kufar Quraisy dalam keadaan pucat dan terpengaruh dengan ayat Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini bukanlah perkataan manusia, juga bukan perkataan jin, melainkan itu perkataan wahyu Allah. Itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kecuali dari wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsu beliau sendiri. Nah, maka Rasulullah memerlukan seorang katib, juru tulis dan juru baca. Salah satunya adalah Hanzalah bin Rabi'. Qala laqiyani Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah datang kepadaku Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala, dan berkata, kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Qultu, aku berkata. Hanzalah berkata, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah menjadi munafik. Maksud dari perkataan Hanzalah, maksudnya adalah Hanzalah bukan menjadi munafik secara utuh, tapi Hanzalah telah melakukan amalan kemunafikan. Hanzalah telah melakukan amalan kemunafikan. Makna nifaq adalah apa? Menampakkan keimanan dan menutupi kekufuran. Ini adalah makna nifaq, dan dikatakan juga apa? Menampakkan kebaikan dan menutupi keburukan di dalam dirinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu kaget. Subhanallah, Maha suci Allah, ma taqul? Apa yang kau katakan? Lalu qultu Hanzalah berkata, aku katakan, nakunu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannah wan nar ka'anna ra'ya 'ainin. Di saat kita duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka. Seakan-akan kita melihat surga dan neraka itu berada di depan mata kita, di depan mata kepala kita sendiri. Kita melihat dengan benar-benar penglihatan bahwa surga dan neraka itu nampak di depan mata kita. Fa idza kharajna, dan ketika kami keluar min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dan berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afasna al azwaj wal aulad wad dhai'at. Kita telah dilalaikan lagi oleh istri-istri kita, anak-anak kita, dan kita disibukkan lagi oleh dunia-dunia kita. Nasina katsiran, kita sudah lupa dengan apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak yang kita lupakan. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata, fa wallahi, demi Allah, inna lanalqa mithla hada. Kami merasakan juga seperti ini. Kami merasakan juga seperti yang kau rasakan wahai Hanzalah. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar. Maka aku dan Abu Bakar berangkat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dakhalna, sampai kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu nafaqa Hanzalah. Aku katakan Hanzalah telah munafik. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat itu benar-benar berhati-hati dalam masalah hati. Berhati-hati dalam masalah hati. Para sahabat itu menjaga amal ibadah mereka sampai masalah nifak saja dia sangat berhati-hati, karena kemunafikan itu hal yang sangat halus dan tipis. Para sahabat lebih takut pada kemunafikan daripada kesyirikan, karena syirik nyata, hitam dan putih, tapi kemunafikan abu-abu. Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, madza? Kok bisa? Kenapa? Qultu ya Rasulullah, aku katakan, Hanzalah mengatakan, ya Rasulullah, nakunu indaka, ketika kami bersamamu, tazkuruna, kamu mengingatkan kepada kami, bin nari wal jannah, tentang neraka dan surga, wa ka'anna ra'yal ain, seakan-akan kami melihat surga dan neraka itu berada nampak di depan
kita. Fa idza kharajna, dan ketika kami berkeluar dan berpaling min indik darimu wahai Rasulullah, afasna, kita kembali lalai bersama azwaj wal aulad wad dhayi'at, dan kita disibukkan kembali oleh keluarga, anak-anak, istri, anak-anak, dan juga harta-harta yang kita kumpulkan. Nasina kasiran, kita telah lupa dengan apa yang kau ingatkan ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu sumpah. Rasulullah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, lau tadumuna kama takununa indi, kalau kalian terus-menerus seperti sebagaimana dalam keadaan kau bersamaku, maksudnya kalau kalian terus-terus mengingat surga neraka sebagaimana seperti aku duduk bersamamu. Paham enggak sampai sini? Ada saja kalian di kondisi sebagaimana ketika aku bersama kalian, ketika aku mengingatkan surga dan neraka. Andai saja kalian terus-terus ingat surga dan neraka, wa fi dzikir, dan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, la safahatkumul malaikah, malaikat akan memberi salam kepada kalian wahai Hanzalah. Ala fursikum wa fi turuqikum, meskipun kalian berada di atas firas kalian, di atas ranjang-ranjang kalian, atau kalian berada di jalan-jalan kalian. Kenapa? Karena kalau kalian terus-terusan begitu, level kalian udah bukan level orang, udah level malaikat. Karena malaikat apa? Malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan tidak pernah melakukan maksiat sama sekali. Tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud, dari awal penciptaannya sujud sampai nanti kiamat, malaikat sujud terus. Tidak pernah melakukan kemaksiatan. Berbeda dengan manusia. Manusia memiliki tubuh yang dia memiliki batas kemampuannya, memiliki jasad yang memiliki batas kemampuannya, kekuatan yang memiliki batas kemampuannya. Kadang manusia bisa sampai titik tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, summa badzalik, kalau misalnya kalian terus-terus seperti ini, terus-terus demikian, maka level kalian udah bukan level lagi manusia. Kalian sudah masuk ke level malaikat. Karena kalian ada tubuh yang tidak mampu untuk bisa melampaui semangat dan kesungguhan kalian. Kadang semangat masih ada tubuh tapi tidak mampu untuk mengikutinya. Pernah melakukan seperti ini ya, dengan semangat ada tapi tubuh tidak mampu. Maka Rasulullah memberikan solusi. Walakin Hanzalah, akan tapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Sesaat kamu bersama Allah Subhanahu wa taala, sesaat kamu bersama keluarga, bersama keluarga, merangkul, bercanda dengan keluarga. Maka faedah yang mungkin Anda sampaikan, di dalam usul fikih atau fikih secara umumnya, hukum itu ada 5. Tidak hanya berbicara tentang haram dan wajib, tidak hanya berbicara dengan sunnah dan makruh, tapi ada yang namanya mubah. Mubah itu boleh kita melakukannya atau boleh kita meninggalkannya dan tidak ada dosa dan pahala di antaranya. Kecuali jikalau kita bawa mubah ini kemana kita akan bawa mubah ini, kemana arah mubah ini. Jikalau mubah ini kita gunakan untuk niat membantu kita untuk bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah, maka mubah ini akan mendapatkan nilai-nilai ibadah. Tapi kalau mubah ini menjadi sebab kita meninggalkan ibadah, maka ini bisa menjadi pengaruh. Mubah ini akan menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk mendapatkan keutamaan ibadah. Maka salah kalau kita mengatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan sembelihku dan hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ada tafsir yang sahih. Khawarij mengatakan hidup dan matiku hanya untuk Allah. Tapi maksudnya apa? Segala yang ada, aku hidup dengan tersebut, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada makna sahih, makna yang benar. Aku hidup dengannya, dengan amalan tersebut, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kematianku, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang sahih. Bukan aku hidup mati untuk Allah Subhanahu wa taala. Hada minni. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kita semua
apa yang bisa diambil dan fawaid itulah semoga itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa ambil, dan apapun yang kurang yang salah mungkin boleh koreksi untuk ana, dan itu juga datangnya dari kesalahan ana dan juga syaitan. Nasallallahu at-taufiq wa taysir wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.